Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat DPRD Cilacap, Jumat 16 September 2022. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, dan dihadiri oleh Bupati Cilacap Tato Suharto Pamuji dan wakilnya Syamsul Aulia Rahman, Wakil Ketua DPRD Purwati, Sekretaris Daerah Awaludin Muri, dan para anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Adapun rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian tanggapan dan atau jawaban Bupati Cilacap terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang perubahan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah atau yang disebut juga Raperda Kabupaten Cilacap tentang perubahan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Bupati Cilacap menjelaskan penyebab turunnya pendapatan daerah sebesar 1,77% pada Raperda APBD tahun 2022, yakni adanya losing pendapatan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut juga BPHTB dari Pelabuhan Indonesia yang teranulir dari peraturan-peraturan sebelumnya, di mana Bupati atau Wakil Bupati mengenakan tarif 0% atas BPHTB Proyek Strategis Nasional atau yang disebut juga PSN, serta turunnya suku bunga bank yang berdampak pada penurunan pendapatan jasa giro bunga deposito. Berkaitan dengan turunnya pendapatan daerah sebesar 1,77% atau sebesar 58,83 miliar rupiah pada rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2022 dapat kami sampaikan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah adanya losing pendapatan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dari Pelabuhan Indonesia yang teranulir oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional PSN yang secara teknis disahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 538 /1772 SJ tanggal 7 April tahun 2022 tentang implementasi tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pengembangan superhub penggabungan integrasi BUMN pelabuhan, di mana Bupati Wali Kota mengenakan tarif 0% atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan proyek strategis nasional. Selain kehilangan potensi dari pendapatan pajak BPHTB, faktor lain penyebab turunnya pendapatan adalah turunnya suku bunga bank yang berakibat secara langsung terhadap penurunan pendapatan jasa giro dan bunga deposito. Menjawab saran mengenai penggunaan sistem yang modern dan inovatif, Bupati mengatakan bahwa Pemkab Cilacap telah melakukan inovasi pembayaran pajak dengan menggunakan kode bayar melalui aplikasi Sitaxda. Terhadap saran Dewan yang terhormat, agar pemerintah Kabupaten Cilacap menghadirkan sistem yang modern dan inovatif guna memaksimalkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja daerah yang dirasakan masyarakat secara langsung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi serta dalam rangka meminimalisir kebocoran pajak daerah di Kabupaten Cilacap. Kami telah melakukan inovasi pembayaran pajak dengan menggunakan kode bayar billing system melalui aplikasi Sitaxda
XDA. Guna memastikan belanja prioritas dan target-target kinerja serta layanan pemerintah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara maksimal, Pemkab Cilacap secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang dilaksanakan tiap triwulan. Berkaitan dengan saran agar anggaran perawatan jalan tepat sasaran di ruas-ruas jalan yang rusak berat, Pemkab telah menganggarkan total anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi sebesar 25 miliar rupiah. Pemkab Cilacap juga telah mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib perlindungan sosial tahun anggaran 2022 sebesar 6,88 miliar rupiah yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial, kegiatan penciptaan lapangan kerja, dan kegiatan perlindungan sosial lainnya. Meningkatnya grafik angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Terhadap hal itu, Pemkab Cilacap telah memiliki sejumlah program percepatan kerja guna mengataskan kemiskinan antara lain melalui pengoptimalan penggunaan BLT, renovasi RTLH, penggunaan dana desa sesuai regulasi pemerintahan pusat, serta menggerakkan peran serta perusahaan yang ada di Cilacap melalui program CSR maupun bentuk pendampingan di setiap desa. Berkaitan dengan saran Dewan yang terhormat, agar anggaran perawatan jalan tepat sasaran di ruas-ruas jalan yang rusak berat, dapat kami sampaikan bahwa pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah dianggarkan pemeliharaan berkala jalan sebesar 4 miliar rupiah dan tambahan untuk pemeliharaan rutin jalan sebesar 1 miliar rupiah, sehingga total anggaran untuk pemeliharaan jalan di Kabupaten Cilacap menjadi sebesar 25 miliar rupiah.